Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya. Tentu masih sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, ini ada sebuah video yang menarik. Ketika para barisan sakit hati, ketika pensiunan jenderal itu merendahkan, menghina, bahkan ingin memakzulkan Mas Wapres. Pembelaan justru datang dari Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi memberikan pernyataan yang sangat menohok, tentunya mempermalukan balik para barisan sakit hati yang membenci Mas Gibran. Bahkan Kang Deddy Mulyadi ini bercerita tentang pengalaman debat Mas Gibran dulu yang mampu melibas habis lawan debatnya terdahulu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah sindiran menohok dari Kang Deddy Mulyadi untuk barisan sakit hati pembenci Mas Gibran. Tonton sampai habis ya. Saya ini lulusan AAL 1969. Saya masuk AAL dari tahun 1965. Di mana kira-kira Jokowi itu waktu itu baru 4 tahun, kelahiran 61. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Jadi yang benar aja dong, wakil presiden kita kayak gitu. Yang benar aja, itu loh. Jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka meremehkan kemampuan orang lain. Jangan melihat orang dari tampilannya, hanya karena pendiam, jarang banyak bicara, kemudian dianggap tidak punya kemampuan untuk berbicara. Debat memberikan gambaran dan memberikan kekecewaan. Siapa yang kecewa? Yang kecewa adalah yang sudah berangan-angan bahwa debat itu akan menjadi sarana pembantaian yang luar biasa terhadap Mas Gibran oleh cawapres paslon lain. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Para buaya dibikin tidak berkutik oleh orang yang dianggap cicak. Dari situ kita punya hikmah. Indonesia itu kulturnya kultur kearifan. Indonesia itu kulturnya adalah kultur tawadu. Kalau bahasa istilah santri. Artinya bahwa orang selalu merendah dalam segala hal. Karena selalu merendah, maka orang yang merendah dan sering direndahkan bukan berarti dia adalah rendahan, tetapi bisa jadi dia punya kemampuan yang lebih. Terima kasih ya buat Mas Gibran yang sudah membuat kami menjadi bangga bahwa Mas Gibran bukanlah cupu, tapi ternyata suhu yang mampu memperlihatkan diri, kemampuan dalam berdebat berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Bahkan ada satu paslon yang tidak mengerti istilah yang Mas Gibran sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran penting. Hargailah orang lain, hormatilah orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Karena kalau dari cerita kehidupan, pemilik domba bisa membunuh pencuri yang membuat golok hanya dengan gunting. Itulah kehidupan. Jangan suka meremehkan. Belum tentu perampok itu menguasai segalanya. Kalau dilawan, ternyata dia mati terkapar. Ini cerita kehidupan yang dialami dalam kehidupan kita keseharian. Sehat selalu, Mas Gibran. Tetap sukses. Dan buat Pak Prabowo, teruslah bersemangat memperlihatkan keikhlasan dalam hidup. Karena pada akhirnya keikhlasan akan memetik hasil dari perjalanan hidup yang dilakukan. Kalau adili Jokowi makzulkan Gibran, saya mau tanda tangan. Makzulkan Gibran Raka Buming Raka, saya mau tanda tangan, kata Bapak Tri Sutrisno. Menurut ya kawan satu ini yang katanya pengamat militer. Terus ya, kata Pak Tri Sutrisno yang jenderal di tempat itu, ada 6 orang menurut Bapak Tri Sutrisno, Prabowo dan Gibran. Prabowo nggak ada masalah. Anies dengan Caimin nggak ada masalah.
Ganjar dengan Mahfud tidak ada masalah, yang ada masalah itu Gibran. Ya, kata dia, menurut Pak Tri Sutrisno semua nggak ada masalah, tapi yang ini menurut Pak Tri nggak ada kenegarawanan Bapak Joko Widodo di situ. Kata dia, ya, kalau maksudnya tidak ada kenegarawanan Bapak Jokowi karena Bapak Jokowi membiarkan anaknya untuk menjadi wakil presiden. Padahal ya yang meminta adalah Bapak Prabowo Subianto. Kata Bapak satu ini, dia kaget juga katanya. Karena dia tanggal 9 April ya menjumpai Bapak Tri Sutrisno. Tanggal 17 mereka mendeklarasikan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Kata dia ada 103 Jenderal Angkatan Darat, 75 Laksamana Angkatan Laut, 67 Marsikal Angkatan Udara, 91 Kolonel. Ya. Tapi melihat poin-poinnya kok sama ini. Dia pura-pura terkejut. Kau nggak usah pura-pura kau. Bukannya kau yang mengusulkan kepada mantan-mantan jenderal itu, ya kan, untuk menjumpai Bapak Tri Sutrisno ataupun Bapak Emil Salim. Karena menurut kau Prabowo tidak akan bisa kalian goyang. Kalian tidak akan bisa meminta Prabowo Subianto untuk ikut serta memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Jadi kalian mencari 1000 cara, ya siapa orang yang sangat dihormati Prabowo Subianto. Kalian tahu bahwasanya Bapak Prabowo Subianto sangat menghormati Bapak Tri Sutrisno, Bapak Emil Salim. Jadi kalian pun mulailah melobi Bapak Tri Sutrisno untuk ikut andil menandatangani pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Jadi kamu gak usah pura-pura kau. Ya kau lah biangnya sebenarnya. Kau yang melobi Pak Tri untuk ikut menandatangani pemakzulan Gibran. Kalian para mantan ya nggak sadar diri. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia secara sah melalui pemilu. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sah menjadi presiden dan wakil presiden karena menang dalam pemilu. Ya kan, rakyat Indonesia memilihnya. Jadi kalian para mantan jangan sesuka hati untuk memakzulkan wakil presiden. Kalau kalian mau memakzulkan, kalian harus memakzulkan satu paket, presiden dan wakil presidennya. Karena presiden dan wakil presiden itu dipilih satu paket. Kenapa? Kalian nggak berani dengan Prabowo Subianto? Beraninya cuma sama Gibran Raka Buming Raka. Kalian kalau dendam kepada Bapak Joko Widodo karena sudah tidak ada lagi cuan semenjak Pak Jokowi menjadi presiden, ya mainnya cantik sedikit. Ini main kalian ini yang ketahuan. Bukannya para mantan jenderal yang sibuk mau memakzulkan Gibran ini adalah ya kan pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sekarang apa ceritanya? Apa hak kalian memakzulkan Gibran Raka Buming Raka, menggantikannya dengan Anies Baswedan? Maaf dulu, kami rakyat Indonesia memilih Prabowo Subianto sebagian karena ada Gibran Raka Buming Raka di dalamnya. Jadi buat kalian para mantan jenderal dan buat kau ya kan orang yang sudah melobi Bapak Tri Sutrisno, sarankan sama kau ya berkaca diri dulu. Enak perut kalian aja mau memakzulkan Gibran. Memangnya kalian pikir kalian siapa di negara Republik Indonesia ini? Gibran itu dipilih secara sah. Buat Gibran Raka Buming Raka, semoga Anda mendengar apa isi hati saya ini. Gibran, jangan pernah takut dengan siapapun selama kau di jalan yang benar. Ya, engkau dipilih oleh rakyat Indonesia. Jadi kami percaya kau bisa memimpin di negara Republik Indonesia ini. Tunjukkan pada para mantan bahwasanya kau bukan anak yang baru yang karbitan. Tunjukkan sama mereka kau bisa bekerja dengan baik, membantu Bapak Prabowo Subianto memajukan negara Republik Indonesia ini. Dan saya pribadi berdoa, ya mudah-mudahan Allah takdirkan kau nanti menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini dan membawa Indonesia ini jauh lebih maju ke depannya seperti yang ayahmu buat.